masih tentang lemes. jampi-jampi tadi ya, tentang jampi-jampi mantra itu juga tidak selalu negatif gitu, karena Kanjeng Nabi kan juga pernah ada sahabatannya digigit kalajengking atau apa gitu, aku agak lupa kisahnya, terus disuruh baca Al-Fatihah atau apa gitu, dan Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah asyifa, obat gitu ya. Dan cuman kadang-kadang ada yang terus Al-Quran dibakar diminum, ya nggak begitulah. Karena ada yang memahami ya, tapi juga kita maklumi lah ya, karena berpikir beda-beda. Jadi ayat Al-Quran itu dicari surat apa, dia sakit terus dibakar diminum, katanya obat, nggak begitu. Ya Al-Quran itu bacaan, artinya dibaca sebagai doa. Ketika dia dibaca sebagai doa untuk penyembuhan, itu juga mantra gitu. Jadi sebetulnya kalau kita memposisikan mantra itu dengan posisi yang benar, tidak ada apa namanya resistensi ya. Cuman kalau mantra itu mesti negatif, mesti dukun, dan dukun itu jelek, ya memang akhirnya seperti tadi. Semoga penjelasan ini bisa menemukan meeting point antara Abah Tea dan Mas Agustan ya. Sebaiknya kita kembali ke tajuk awal ya, sejak tadi pagi, bahwa sanad itu harus kita posisikan di mana gitu. Aku mengatakan sanad itu perlu dalam beragama ya, bukan aku ini ingkar sanad, nggak begitu. Cuman bagaimana memposisikan sanad itu mungkin yang berbeda. Sanad itu kan aliran seperti air, itu ada aliran air ya, dari gunung sampai ke bawah gitu ya. Alirannya benih, enggak tercemari, enggak gitu. Cuman aliran apa dulu? Sanad itu aku memposisikan sebagai aliran berita, kisah, cerita, sejarah atau apalah yang hubungannya dengan informasi. Jadi nggak mungkin kita itu tidak bersanad. Aku nggak mungkin tahu Islam, tahu Allah, tahu Kanjeng Nabi kalau nggak bersanad. Bersanad lewat siapa ya? Aku dulu masih kecil, tahun 70 berapa ya? 70-an lah, kelas masih SD itu. Aku belajar Al-Quran pertama kali lewat Ustadz Jaden, orang yang dari Padang ya. Dulu zaman kami dulu ada PGA namanya, Pendidikan Guru Agama. Beliau kalau siang ngajar di PGA, kalau malam ngajar kami anak-anak desa ya, anak-anak desa yang kadang-kadang maghrib itu masih belum pakai baju gitu ya. Jadi dan aku berdoa semoga Ustadz Jaden, guruku yang pertama kali mengenalkan aku terhadap Al-Quran, diberikan kehidupan yang selalu dalam barokah Gusti Allah Agung gitu. Itu kan sanad. Nanti Ustadz Jaden ke siapa ya? Ke gurunya sampai ke gurunya, itu sanad. Itu nggak mungkin orang beragama tanpa sanad. Yang jadi masalah bagaimana kita memposisikan sanad. Yang aku kritik dan aku nggak mengenal kompromi ketika sanad dijadikan parameter kebenaran, itu yang aku nggak terima. Dan aku siap untuk berhadapan dengan siapapun, tapi jangan ramai seperti kemarin ya. Aku sangat menyesalkan gitu loh. Enak aja ngomong, nggak usah langsung siapa lu, lalu siapa kok ngomong siapa lu. Ya, dan tidak ada jaminan orang terdahulu mesti benar, nggak ada juga gitu. Aku sudah berkali-kali menyampaikan contohnya. Tentang sholawat juga begitu. Jadi sholawat bukan sekedar sayyidi atau tidak pakai sayyidi. Sholawat itu macam-macam. Yang selalu jadi pegangan ya, tentang perdebatan dari dua orang yang aku bilang tadi. Apa mereka tidak bersanad? Mesti mereka sama-sama ngaku bersanad, tapi kan beda juga toh. Ya, bukan sekedar pakai sayyidina atau tidak ya. Kalau aku sih harus pakai sayyidina, karena aku harus menghormati beliau yang akan memberi aku arahan untuk sampai kepada surga Gusti Allah Agung. Perkara orang lain tidak pakai sayyidina itu urusan dia, kalau urusan gue harus pakai sayyidina gitu. Ya, bukan sekedar itu sebetulnya, teksnya juga berbeda. Aku kan pernah cerita ke kalian semuanya ya. Pada waktu itu aku dengar radio Madura, karena Batu ini kan tinggi. Jadi radio Madura itu bisa aku pantau lewat Batu. Aku paling suka dengar radio. Di sana itu jadi perdebatan antara Muhammadiyah dan Wahidiyah tentang sholawat. Orang Wahidiyah bilang begini, ya kalau kami disalahkan
Lalu bacaan sholawat yang benar itu seperti apa? Nah lo, bingung juga jawabnya. Kalau saudara-saudaraku Wahidiyah kan aku kan berakrabria dengan siapapun, termasuk dengan tokohnya Wahidiyah. Dan aku juga sempat mengamalkan itu meskipun aku bukan Wahidiyah. Simpel sekali mereka. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Gitu aja. Baik itu zahar maupun siri. Bukan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kepanjangan. Itu kan teksnya sudah beda jauh itu. Bukan sekedar satu pakai Sayyidi atau tidak pakai Sayyidi. Tidak, beda jauh. Nanti ada sholawat macam-macam lagi. Makanya ketika Abah bilang ya bahwa sholawat itu wujud dari cinta, ya. Bagaimana kita cinta, bagaimana kita menyanjung Kanjeng Nabi. Makanya ada juga yang mengkritik sholawat. Itu teksnya nggak boleh begitu. Aku nggak mengkritiknya. Aku justru menjelaskannya. Itu bahasa sastra. Jangan kamu dekati bahasa akidah, repot. Ketika dikatakan anta badrun, anta samsun, wah itu syirik itu. Loh, syirik. Nah, aku nek ngomong aku pakai jahil saja ya. Kalau pakai terjemahannya jahil nanti ada yang sensi. Itu kan jahil itu, gitu ya. Di sholawat itu bahasanya bahasa sastra, jangan didekati bahasa akidah, nggak kena, gitu loh ya. Bahasa sastra itu begitu. Misalkan kita nyetel lagu dangdut, judulnya apa? Nanti bisa ketik di apa? Di YouTube. Cemara Biru. Itu keluar lagu dangdut judulnya, tajuknya itu Cemara Biru. Padahal sampai mampus kita cari cemara itu yang mesti hijau, nggak ada yang biru gitu loh. Lalu apakah salah? Ya nggak bisa disalahkan. Itu bahasa sastra. Gitu loh. Begitu juga ketika menyanjung Kanjeng Nabi, ya, yang seperti itu bukan kok disanjung tinggi itu syirik. Enggak, itu bahasa sastra. Jangan didekati bahasa akidah, ya jadi repot gitu. Memang perlu keluasan ya. Sholawat itu adalah cara menyanjung ya sebuah canduran. Nanti orang bikin macam-macam sholawat ya terserah saja. Nah terus yang jadi patokan mana? Ada yang bilang sholawat Ibrahimi, ya monggo gitu. Kalau aku sih beda. Aku membahas surat Al-Ahzab 33 ya, ayat yang 56. Aku nggak sama dengan yang lain dan aku menyalahkan, tapi aku juga memberikan solusi, membenarkan. Kalau orang hanya mengkritisi, tidak memberikan solusi, itu nggak benar dalam kerangka berpikir akademis. Aku mengkritisi terjemahan Depak dan aku memberikan solusi. Silakan lihat di channel YouTube Subandite Sukoto bagaimana sholawat itu harus dipahami. Karena gue nggak setuju sama terjemahan Depak. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, terus nanti itu ya di catatan kakinya itu dikasih. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi artinya begini, gue nggak setuju. Ya, tapi kalau mau percaya sama Depak ya silakan, gue nggak setuju. Ketidaksetujuan gue menawarkan apa yang bisa gue tawarkan. Jadi bagi kami yang ngaji di Islam rasional, sholawat itu bukan sekedar bacaan, tapi tindakan. Kapan sholawat sebagai bacaan? Ketika kita sholat, itu sebagai bacaan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, dalam humanisme, sholawat itu harus tindakan. Cuma ngerti nggak kalian artinya sholawat? Gitu loh. Di sana sudah aku kupas tuntas. Sholawat itu punya beberapa makna yang akan kita ambil sesuai dengan konteksnya. Kalau sekarang kan sholawat cuma bacaan doang, bukan tindakan. Sama aja dapat surat dari bapaknya, nanti sepeda motornya dicuci ya. Saking senangnya dapat dari surat bapaknya, dibacain aja. Nanti sepeda motornya dicuci, sepeda motornya dicuci, sepeda motor dicuci. Tapi dia nggak melakukan tindakan nyuci sepeda motor. Ketika bapaknya datang, sepeda motornya kok nggak kamu cuci? Enggak. Lah kenapa? Saya hanya baca aja. Suratnya dibaca tapi isi suratnya, kontennya nggak dilakukan. Ya begitulah sholawat kalau disposisikan sebagai bacaan. Karena maka dari itu aku memberikan penawaran bagi yang mau, yang nggak mau nggak usah, muntah nanti kalian. Ya, sholawat itu bukan sekedar bacaan, tapi juga tindakan. Ya, aku tidak mengatakan sholat dimaknai bacaan itu salah, enggak. Ya, kita dalam sholat itu sholawat posisinya sebagai bacaan.
Tapi dalam humanisme kita, ya, sholawat itu adalah tindakan. Nah, masalahnya ngerti nggak kalian apa itu arti sholawat? Ya, kan itu satu akar kata solu, sholat, sholawat itu satu jader ya, satu akar kata yang aku nggak mungkin bisa jelaskan di sini dalam waktu yang relatif singkat. Nanti lihat aja di channel YouTube Subandita Sukoco. Tapi siap-siap ya, harus minum antimo dulu karena itu pemikiran-pemikiran di sana adalah progresif yang nanti akan berhadapan dengan yang konservatif itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat terbuka berhadapannya, dan itu bagi yang suka ilmu dia suka, bagi yang enggak ya enggak apa-apa, yang mau saja, yang enggak mau juga enggak usah dipaksa. Jadi itu ya, bukan hanya sekedar saidi dan tidak pakai saidi, narasinya juga beda, dan sekali lagi sanad itu diperlukan tapi bukan dia parameter kebenaran, dan pemikiran orang-orang dahulu juga bukan suatu parameter yang pasti benar. Ya, bisa benar bisa salah, dan pemikiran itu tidak bisa dikurung oleh sanad. Ya, karena pemikiran itu bisa maju ruang waktunya, tempus delictinya bisa mundur juga. Ya, seperti itu yang aku sampaikan. Monggo teman-teman semuanya aku kembalikan kepada Abah kita. Kemana Dinda Burki ini? Biasanya dia jadi moderator kok nggak naik ini. Gimana kabarnya Bunda Erna? Semoga baik semua. Ya. Oke, monggo Kang. Abah. Ya jadi gini, kalau saya gini, kalau kita bicara sanad itu kan arti katanya dari sandar, menyandar. Bagaimana kita menyandar, tekniknya. Jadi yang diperhatikan teknik menyandarnya terkait dengan sanad-sanad yang ada, itu yang harus diperhatikan. Memang kita harus dari sudut pandang, apakah menyandarnya sambil berduduk atau sambil berdiri. Nah selama ini kalau saya memperhatikan para ustadz-ustadz kiai-kiai, yang paling bagus tuh kalau menjelaskan sanad itu ada Gus Baha. Dia menurut saya secara teknikal dalam mengungkapkan sanad itu benar-benar yang membuat tergetar hati gitu. Masuk ke hati, masuk otak. Dan ini yang harus diperhatikan. Kita bukan ngambil ini, kita harus pesan, tapi cara ngambilnya itu kita nggak tahu tekniknya. Dan ini kita yang penting adalah ketika kita bersanad, penjelasan teknik-teknik ini yang harus diperhatikan. Bukan asal comot profesor ini. Kalau profesor itu misalnya dokter itu terkait menjelaskan, maka tekniknya apa nih? Teknik dia mengungkapkan terkait dengan sanadnya. Karena sanad itu kita ngomong dari kata sandar, menyandar. Oleh sebab itu, ini saya karena dari segi bahasa, saya dari sudut bahasa, maka saya senang. Bukan ininya, tapi tekniknya. How to menjelaskannya. Bagaimana menjelaskan explanationnya itu gimana? Lengkap tidak? Nah, bagaimana mengukur kelengkapan dari suatu penjelasan itu? Itu yang penting sehingga masuk di akal gitu. Penjelasannya untuk mengungkap masalah itu yang paling penting, yang mendasar agar kita beriman gitu loh. Selama kalau kita tidak melihat ada alur logika, alur pemikiran yang baik itu kita harus itu kurang. Nah, carilah penjelasan yang selengkap-lengkapnya. Menurut saya selama saya mendengar yang paling bagus penyampaian sanad itu dilakukan oleh Gus Baha. Ya, itu yang paling bagus. Selama ini banyak yang jarang saya lihat, hanya simpel-simpel aja dia menjelaskan yang terkait dengan sanad. Gitu aja Gus Baha terkait dengan Gus Baha abad ya, Gus Petik. Sebentar Mas Agustan, aku kan nggak pernah dengar apa ya, meskipun kami sama-sama Gus, tapi kan Gusnya beda habitat. Aku nggak pernah dengar si Gus apa namanya, Gus Baha tadi. Itu bagusnya di mana? Aku mungkin bisa dikasih tahu. Tentang sanad tuh bagusnya gimana? Mas Agustan? Dia menghubungkan hadis sama Al-Quran itu seirama. Saya melihat cara Gus Baha menjelaskan hadis itu, dia seolah-olah mengungkapkan apa yang terjadi saat itu. Saya nggak pernah berpikir ketika dia baca hadis ya, ketika itu dia mengungkapkan seolah-olah dia tahu kejadian masa itu gitu. Ini yang saya belum dapatkan dengan orang lain gitu. Dan dia menghubungkan Al-Quran, ayat-ayat Allah sedemikian rupa sehingga sempurna penjelasannya terkait dengan apa yang terjadi masa itu gitu.
pakai hadis. Ini yang saya bagaimana caranya tergantung dia ilmunya. Saya nggak tahu apakah dia dari tekniknya saya nggak tahu, tapi jelas. Saya melihat ketika saya menjelaskan Gus Bah dengan bahasa Jawanya dan sebagainya, itu jelas sekali. Ini kok orang kok seolah-olah ngerti ya apa yang terjadi ini. Kiai ini bicara dari dulu, ulama bicara, dia tahu benar roh pemikiran si kiai itu punya apa, ulama itu. Ini kata saya lengkap. Makanya saya ini orang yang ajaib. Menurut saya ini orang ajaib. Sangat-sangat memahami pemikiran ulama yang menjelaskannya itu. Nah itu yang saya lihat, itu yang Gus Betik. Saya lihat dari Gus Bah. Ya kalau itu sih menurutku bukan sanad, tapi ya nggak apa-apa kalau dengan seperti itu sanad gimana ya. Udah ke Abah dulu lah, monggo Pak, silakan Pak. Maksudnya Pak Agustan, Gus, mungkin Pak Agustan saking trisno apa rasanya sama Gus Baha gitu loh, mengidolakan gitu loh. Iya. Gini. Pertama gini ya. Pertama, Gus Bah ini adalah putra kiai. Kedua, hafal Quran. Terus fikihnya juga udah tinggi. Dua, muridnya Mbah Maimun juga. Kan gitu. Jadi jelas bahwa pengambilan ilmunya itu memang bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu. Itu tentang Gus Bah yang saya tahu, dan banyak lagi masih itu. Dan untuk cara menerangkan sesuatu ilmu itu dengan cara yang enak gitu ya. Maksudnya bahkan Gus Bah itu mengatakan pentingnya orang membahas Al-Quran itu harus tahu dan paham tentang fikih. Kenapa? Karena nanti berurusannya dengan fikih itu ketika membahas Al-Quran ini. Dan yang selama ini saya lihat, yang saya mengikuti itu diantaranya adalah contoh Kiai Romli itu juga sanadnya ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika beliau ini atau Gus Bah ya, itu kedua di antara tokoh-tokoh ini, dan lagi lah ya, itu ketika membahas sesuatu itu memang sejalan dan menurut saya mudah diterima. Kalau saya begitu. Dan saya tidak ragu tentang beliau ini. Karena apa? Karena memang cara menjelaskan ini dari kitab ini, karangannya ini, kitab ini, karangan ini dari ini muridnya ini. Semua tahu tentang menerangkan ketika membahas satu kitab. Gitu. Ini karangan siapa, muridnya siapa ini. Beliau ini tahu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Ini sebetulnya logikanya mendasar sekali. Ketika ada informasi, maka yang kita percaya bukan informasinya dulu, tapi siapa yang membawa informasi itu. Gitu kan? Wa in ja'akal naba'ah gitu ya. Ketika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, fatabayun, maka tabayun. Nah, tabayun inilah dimaknakan dengan mencari siapa dia. Maka kebiasaan daripada itu juga setiap pengarang buku itu ada autobiografinya. Ini buku ini karangan profesor ini, beliau sekolah di sini, lalu jadi dosen di sini dan lain sebagainya. Kenapa setiap buku itu ada autobiografi? Itulah menerangkan dirinya bahwa dia itu bersanad. Itu sebetulnya. Nah, maka ketika kita mengambil referensi daripada buku itu, maka kita telah mengambil referensi dari yang mengarang buku itu, dan dia itu mengambil dari siapa. Itu kalau menurut saya. Pak Abdul Jalil, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo lanjut.
Ya, mengulas, mohon izin bicara, Pak. Ya, monggo. Tapi Mengulas sedikit tentang saya izin sebentar Mas Abdul Jalil ya, motong sebentar ya, ya. monggo. Saya izin pamit turun dulu, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya untuk semuanya ya. Monggo Gus Bekti, berarti ya Mas Abdul Jalil. Ya. Saya pamit dulu, monggo. Assalamualaikum. Ustadz Mamba mau kemana? Ustadz Mamba mau kemana Ustadz? Ustadz Mamba itu ya, Bu Erna. Itu Ustadz Mamba kan? Iya, nama aslinya Ustadz Miftah. Oh, Ustadz Miftah nama aslinya. Iya, nama aslinya itu. Monggo. Iya, ini mengupas. Itu suaranya kok kayak begitu lagi di mana emang? Ini di teras rumah, Pak. Oh. Di pinggir jalan tuh apa? Sembunyi-sembunyi dari orang dalam. Enggak, di dalam itu buat pengajian ini sholawatan di istri lagi sholawatan pakai HP jadi agak kenceng. Nah, keluar ini juga dekat jalan raya. Ya gak jalan raya sih, jalan kecamatan. Pingin mengupas sedikit tentang Gus Baha. Jadi beliau ini saat ini menjadi nomor 1 di dalam hidup saya dalam ketaatan dalam berislam, berilmu, beramal. Jadi sedikit mengupas ya Bah ya. Jadi saya dulu juga pernah itu mondok di pesantren selama 3 tahun, nggak lama 3 tahun. Akan tetapi dari dulunya memang sejak kecil saya itu juga sering, bukan sering, rutin ngaji kitab di setiap pagi itu. Nah, semua keilmuan yang sudah saya dapat dari kecil, mulai sulam taufik, sulam munajat, semuanya lah, taklimul muta'alim, semuanya. Dan tak kaji, tak dalami di pondok pesantren, itu semuanya itu menggarisbawahi bahwa Islam itu harus begini. Namun semenjak saya kenal Gus Baha, semua keilmuan saya yang tadinya tak jalankan secara kaku, begitu mengenal Gus Baha itu keilmuan saya itu jadinya rileks. Islamnya tetap, garisnya tetap tebal, akan tetapi rileks dalam menjalani, lebih ikhlas menjalani kehidupan beragama. Kenapa saya kok sampai seperti itu? Karena apa yang disampaikan Gus Baha itu pasti masuk akal, pasti bersanad, dan cara beliau menjelaskan dalam membolak-balikkan pikiran itu semuanya sangat logik. Jadi salah satu contoh bagaimana cara kita menggapai akhirat. Cara menggapai akhirat menurut Gus Baha itu sangat simpel. Jadi kamu nggak usah berpikir tentang akhirat. Karena apa? Masuk ke akhirat, ke surga itu sangat mudah. Sangat mudah. Cukup kita mendapat satu pengakuan bahwa kita itu adalah abdillah atau kawulane Gusti Allah. Nah, mendapat pengakuan ini yaitu caranya dengan cara kamu harus begini. Jadi secara harian itu kita itu nggak usah sibuk dengan bagaimana menggapai akhirat, akan tetapi kita cukup bagaimana cara kita itu menjadi abdi yang baik, benar-benar menjadi kaum muslim yang baik. Caranya yaitu tadi dengan cara mempelajari kitab-kitab yang ada, yang sering saya pelajari. Jadi sesimpel itu. Salah satu contohnya begini, saya pingin jadi diakui bahwa saya itu dapat predikat yaitu kawulane Gusti Allah. Itu adalah dengan piye aku iku iso ikhlas nglakoni urip, bisa ikhlas menjalani hidup, yaitu lillahi ta'ala. Apapun yang tak lakukan ini Allah ridho apa enggak. Nah, pedoman ridho atau tidak itu kita pelajari dari kitab-kitab tadi, tapi intinya orientasinya tetap di
Allah ridho apa enggak. Udah itu tok, nggak usah ngayal tentang surga atau neraka. Selama Allah ridho dengan cara-cara yang sudah ditentukan, insya Allah itu akan kita dapatkan. Itu sesimpel itu. Terus yang saat ini tak lakukan, cukup tidak melakukan apa-apa, itu bisa saja kalau kita niatkan itu adalah amalan terbesar. Salah satu contoh, dalam orang bermaksiat itu harus melakukan ini. Tapi ketika kita itu niat ibadah meninggalkan maksiat, itu cukup kita tidak melakukan apa-apa, bahkan boleh dengan tidur. Itu menurut Gus Baha itu cukup kayak gitu. Nah, hal-hal kemudahan-kemudahan seperti ini saya dapatkan dari Gus Baha tadi itu saja sih mungkin kalau spill tentang Gus Baha. Kalau pembahasan yang lebih saya kurang mengikuti tadi karena baru nemplok langsung dikasih tempat. Alhamdulillah, matur nuwun untuk yang lain silahkan ditambahkan. Ya, ini ada asumsi dengan asumsinya ya. Sedikit dalam diskusi justru dipertanyakan itu bersanad atau tidak bersanad. Ini bukan ke situ. Jadi ketika kita ngomongin agama Islam terutama, tentu ditanya adalah itu hadis, Quran atau qaul ulama. Ini maksudnya dari diri sendiri. Itu juga harus diterangkan. Makanya hadis itu selalu ada sanadnya itu. Jadi tradisi sanad itu digunakan Islam itu justru dengan jadi kita itu paham, kita terang benderang dan tambah keyakinan bahwa memang Al-Quran ini emang bersanad, kan gitu. Nah ini dan turunnya juga bersanad, cara menerangkannya pun bersanad. Maka saya selalu bilang itu bahwa otoritas penafsir yang utama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena beliau yang menerima langsung dari malaikat Jibril, kan gitu. Maka yang otoritas tertinggi menerjemahkan atau menafsirkan ayat Al-Quran tentu Rasulullah SAW, kan gitu. Seperti raja titah raja kepada patihnya atau kepada menterinya, gitu. Jadi ketika ada titah raja kepada menterinya, maka yang tahu maksud dari perkataan raja itu tentu yaitu orang pertama, ring pertama. Ini maksudnya itu ke situ, gitu. Itu sanad itu ke situ, maksudnya itu. Jadi jangan diibaratkan dengan yang lain, gitu kan. Ya betul Abah. Jadi harus hati-hati dalam berdiskusi ya, karena kalau tanpa bersanad itu kita itu bisa tergelincir dalam ini kita cari kebenaran atau nyari pembenaran itu. Jadi jangan sampai tergelincir. Sanad itu penting karena apa? Kalau bisa dibilang hampir bahwa orang bermadzhab itu adalah juga menentukan sanad. Ini salah satu contoh yang Gus Baha pernah bahas ya. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar itu pernah berselisih paham. Nah, kalau kita itu melihat khusus ke sanadnya Ali bin Abi Thalib itu ya mungkin benar. Kalau sanadnya Abu Bakar ya mungkin benar, akan tetapi dikomparasi ditemukan. Jadi salah satu contoh ketika Abu Bakar itu melihat Sayyidina Ali begitu rileks menjalankan Islam, itu diprotes sama Syekh Abu Bakar Siddiq itu. Jadi diprotes, kamu kok ketawa-ketawa terus menjalankan agama, seakan-akan kamu itu nggak pernah punya dosa. Terus Sayyidina Ali juga begitu, memprotes Syekh Abu Bakar. Kamu menjalankan Islam kok cemberut-cemberut, seakan-akan nggak ada rahmat Allah. Jadi dua-duanya benar.
Akan tetapi sama Gus Baha, ini kembali ke konteksnya Gus Baha ya, bahwa beliau itu memaparkan itu secara baik, bahwa dua-duanya itu baik. Akan tetapi kamu bisa saja mengambil salah satunya. Nah ini tuh contoh bersanad itu seperti itu. Jadi kamu mau seperti ala Abu Bakar monggo, mau seperti Ali bin Abi Thalib monggo, bahwa perbedaan di antara cara kita menjalankan agama itu bisa monggo, yang penting tetap orientasinya lillahi ta'ala. Jadi itu benar semua, tapi juga nggak salah semua gitu loh. Jadi kalau kita bilang salah dan benar itu sudah menjustifikasi, berarti ini salah, ini benar. Kalau satunya benar pasti satunya salah. Nah itu yang nggak boleh. Dua-duanya benar, tapi nggak ada dua-duanya salah. Mungkin analogi seperti ini tuh harus saya sampaikan, bahwa ini jangan digarisbawahi bahwa ini salah dan ini benar. Enggak. Jadi itu ya Gus Beti, ini saya tak meloi Gus Beti. Lek seneng karo omonganku ya wis ayo ditampa, lek gak seneng ya wis kono. Tapi iki duduk salah dan benar gitu. Monggo. Iya, saya ke Prof Asumsi ini saya minta tanggung jawaban dari pertanyaannya, pernyataan bukan pernyataan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Prof Asumsi menyatakan karena penting dan harus menggunakan sensibilitas dalam tukar pikiran kemungkinan. Tukar pikiran, namanya tukar menukar, ini tukar menukar itu seimbang nggak? Nah ini harus penting juga. Namanya tukar menukar itu harus seimbang, baik derajatnya ataupun harganya. Jangan sampai nanti tukar 1 kilo emas dengan 1 kilo garam, cabai kan ya. Ya, ini masalah tukar menukar. Ini Asumsi sebetulnya tadi pagi-pagi udah singgah di otak saya, Pak. Iya. Tadinya saya kan sangat mengagungkan Prof, bukan Profnya ya, tapi bahasa Asumsi. Mohon maaf, iya, bukan Profnya ya, bukan orangnya ya, tapi Asumsi. Jadi dari tadi itu menggoda, goyang di pikiran itu. Oh iya, setelah tak pikir-pikir ternyata sekarang saya menentukan gini, Pak, bahwa mencari saat ini saya itu lagi sibuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Karena saya nggak bilang bahwa asumsi itu salah, enggak. Tapi bahasa asumsi itu kayaknya lebih dekat ke mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Mohon diprotes Prof Asumsi, monggo, yang punya nama besar. Ya. Prof Muklis, monggo. Makasih. Dan sekali Sambil lagi ya, ini hanya sambil sekedar nyapu itu saya kok terlintas goyang-goyang di ini hanya otak gitu sekedar loh, Prof. asumsi. Bukan sedang menafsir Quran atau mensarah hadis ya. Iya, Karena betul. juga asumsi ya. Jadi dalam asumsi saya itu tetap masalah itu sebenarnya ada pada yang menuduh, bukan ada pada yang tertuduh gitu. Jadi masalah itu ada pada penuduh, bukan pada yang tertuduh gitu. Jadi kalau ditanya siapa yang bermasalah ya, jadi bagi saya sih nggak masalah ya ketika orang itu dalam satu interaksi komunikasi terus dituduh tak bersanad, misalnya bagi saya nggak masalah gitu kan. Karena yang lebih tahu tentang pola pemikiran seseorang, metode yang dia terapkan, sanad tidak sanadnya dia sendiri, gitu kan. Hanya karena tampil beda dengan dan dia merasa bersanad, lalu yang berbeda langsung dijustifikasi nggak bersanad. Nah itu satu ya. Kalau memang bersanad, kenapa nggak mudah berhusnuzon gitu? Kalau memang bersanad, kenapa mudah suuzon kayak gitu? Karena perbedaan suuzon, gitu. Kalau saya yakin gini, manusia itu semua prosesnya sama ya. Dari lahir, bayi, belajar jalannya ada yang ngajarin, belajar merangkak ya ada yang ngajarin, belajar ngomong ya ada yang ngajarin, gitu kan? Sampai belajar mikir pun ada yang ngajarin.
gitu. Jadi ada masa-masa orang itu pemikirannya diajarin, ada masa-masa pemikirannya independen gitu. Ada ranah-ranahnya sendiri. Apakah ketika independen langsung kita judge dia nggak bersanad gitu? Ya nggak bisa kayak gitu. Tidak bisa seperti itu. Karena kenyataannya kita dapati dulu tokoh-tokoh yang kita banggakan muliakan seperti para imam mazhab, ada kalanya dia berpikir mandiri sehingga berbeda dengan gurunya. Tapi ada masanya dulu dia juga mengikuti, diajari berpikir oleh gurunya. Sama seperti kita. Kita juga punya hak yang sama, punya ranah yang sama. Ada kalanya pemikiran kita diajari, ada kalanya pemikiran kita independen gitu. Dan apa susahnya kita saling berhusnuzon saja, tidak usah suuzon. Kalau beda nggak bersanad gitu. Karena nggak hafal menyebutkan rentetan sanadnya nggak bersanad gitu. Jadi makanya saya bilang begini ya, saya bilang sanad itu jangan berhenti di tataran teori. Karena hafal nama gurunya siapa, tapi juga harus lanjut di tangan implementasi. Salah satunya tidak mudah sensitif, tidak mudah suuzon gitu kepada yang berbeda pemikiran. Bagi saya gini ya, kalau orang yang sanadnya memang matang, dia nggak akan takut dengan yang berbeda pemikiran. Apalagi anggaplah yang tidak bersanad. Berarti kenapa harus takut dengan yang tak bersanad? Dan nggak perlu. Terus kalau sanadnya berarti dia tahu cara merangkul yang tak bersanad. Seperti itu. Jadi jangan berhenti hanya di tataran teori saja sanad itu. Implementasikan sanad itu dengan kematangan ya. Dengan kelegowoan, dengan mudah husnuzon gitu kan. Dengan tidak sensitif. Implementasikan itu bahwa Anda memang sanadnya matang gitu. Dan sanad Anda tidak berhenti di teori saja. Begitu, Bah. Itu hanya sekedar asumsi. Mohon maaf ya. Wallahu alam bisawab. Astagfirullah. Asumsi, Bah. Iya, jadi jangan harus bedakan dengan kaum Yahudi yang mereka itu menuhankan rahib-rahib. Tidak membutuhkan, bukan orangnya bukan orangnya. Yang ketika orang bersanad itu, ini ya, Rasulullah SAW ada kembali ke tadi paham tadi ternyata dibenarkan. Saya sambil buka ini ya referensi NU online ini karena di depan saya cuma ada banyak sih buku-buku itu, diantaranya itu problematika aktual hukum Islam, keputusan Muktamar, Munas dan Konvensi Nahdlatul Ulama mulai dari tahun 1926 sampai 2004 ada juga. Tapi saya sambil buka referensi tentang ini, bahwa Rasulullah SAW itu merupakan satu-satunya sosok yang memahami betul-betul maksud dari setiap huruf ayat daripada Al-Quran, kan gitu. Lalu penafsir ulung berikutnya, kan gitu. Penafsir otoritas tertinggi penafsir Al-Quran yang kedua adalah jelas para sahabat Rasulullah SAW, kan gitu. Nah, lalu yang ring ketiga adalah tabi'in. Karena tabi'in ini langsung berguru kepada sahabatnya Rasulullah SAW, yang dimana kita tahu dari riwayat Tabarok bahwa setiap seluruh sahabat Nabi itu setiap hari yang mereka pikirkan ada wahyu. Apakah hari ini datang wahyu ya Rasulullah? Apakah ada wahyu dari Allah? Itu selalu ditanya. Karena memang haus tentang ilmu kan gitu. Agar beliau itu para sahabat sholihin itu, sahabat radhiyallahu anhum itu memahami dan mendapatkan pemahaman yang jelas daripada Rasulullah SAW. Nah itulah, maka sanad itu begitu. Lalu tabi'in ini mempunyai murid lagi, tabi'in dari gitu kan. Nah gitu. Nah makanya sanad itu maksudnya
saya selalu berpedoman ya, berpedoman itu begitu. Yang jelas-jelas benarnya menafsirkan Al-Quran adalah, yaitu ring pertama adalah malaikat Jibril dulu menafsir. Karena apa? Karena Allah itu nggak beda bahasanya dengan kita, nggak. Tentu berbeda dengan kita karena mukhalafatul lil hawadis. Maka ada perkataan la sautun wala harfin. Nah, yang menerjemahkan perintah Allah kepada bahasa manusia itulah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu. Nah, maka ada wa ma yursilu mursalina illa bilisanin qaumin. Nah, diterjemahkanlah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan bahasa kaumnya, itu bahasa Arab waktu itu kan gitu kan. Nah, lalu itu penafsir, otoritas penafsirnya itu di situ ketika kepada manusia itu ya Rasulullah. Rasulullah menafsirkan, memahami Al-Quran dengan jelas pasti itu didengar oleh murid-muridnya yang terdekat di antara para sahabat-sahabat. Nah itu, dan para sahabat ini membawakan itu Al-Quran ini diajarkan juga kepada para tabi'in. Maka ketika tabi'in bertanya, ini maksudnya kok begitu ya? Itu apa menurutmu, apa menurut ini Rasulullah mengatakan begini loh. Nah itulah hadis nanti masuknya. Jadi menerangkan Al-Quran itu dengan hadis. Itu kan. Nah, terus turun temurun itulah namanya sanad. Itu maksudnya begitu. Jadi pentingnya sanad itu di situ. Bukan mengkultuskan ulama, bukan. Yang kita lihat maka ada kaidah undur maqala wala tangdur maqala. Itu nanti akan berbeda. Nah, ya kan? Ketika itu ditempelkan kepada ulama itu nggak begitu. Karena ulama itu jelas-jelas dia itu, makanya saya berguru dari ini loh. Ini gurunya ini gurunya ini. Makanya sanad ini pentingnya di situ karena apa? Supaya tidak tergelincir kita tentang memahami agama Islam ini. Maka dengan sanad ini juga bisa membedakan para ulama itu, oh ini hadis palsu loh yang ini, jangan hati-hati. Nah, gitu kan. Itulah diantaranya. Maka kita orang-orang akhir zaman, kita ini kan orang akhir zaman. Maka sebaik-baiknya setelah menyelamatkan diri, menurut paham saya, dan itu adalah pemahaman dari guru saya, dengan ada Kiai Haji Hussein yang muridnya Abu Yatim di Cidahu, yang sekarang dipegang oleh putranya yaitu Abu Muhtadin, gitu kan. Nah, terus lagi saya itu ke Abdul Mu'in Soleh Sayabani, Kiai Abu Thayyib itu Bumantar, Juring Klaten itu, orang Klaten itu nanti ke Kiai Jablawi Popongan. Nah kan itu Kiai Jablawi Popongan ke Mbak Maimun juga nantinya akhirnya. Itulah itu maksudnya di situ, bukan kita mengkultuskan loh guru saya itu ya emang begitu. Bahkan orang Jawa Tengah itu, orang Jawa Tengah nih, ya, khususnya orang Jawa Tengah itu memahami berguru itu ya ta'ziman wa takriman, malah yang dicontohkan oleh pewayangan, ya kan? Kenapa orang Pendawa itu dengan orang Korawa itu gurunya satu, gurunya adalah Dorna. Tapi kenapa yang mendapat kemuliaan orang Pendawa? Di mana letaknya? Apakah beda Dorna ini mengajarkan ilmunya kepada Korawa dan Asna? Enggak. Ternyata ada sikap ta'ziman mahabbah, kan? Ada mahabbahnya. Makanya dalam hadis itu wa nadruka ila wajhil alim, gitu kan. Dan pandanganmu terhadap wajahnya seorang alim dengan penuh mahabbah, gitu kan. Itu Allah akan jadikan satu lirikan saja, satu pandangan saja yang penuh dengan takdiman wa takriman itu Allah jadikan malaikat yang di mana malaikat itu selalu beristighfar memintakan ampun kepadamu.
saking mulia-mulianya gula itu dimasukkan kepada diejawantahkan dengan dalam pewayangan dan mendapat kemuliaan orang Pendawa ini, gitu kan? Padahal gurunya satu. Itulah. Jadi kalau saya itu selalu Izin menanggapi ya, Bah. Bentar ya. Sedikit nih. Izin menanggapi dikit. Mungkin ini Bah ya. Saya kan ya lama juga lah menyimak debat lintas agama. Yang mungkin secara pemaparan saudara kita ya, yang pemahamannya pada mulanya jeruk, lalu jeruk itu bersama-sama apel kan ya Bah ya. Kan seperti itu. Itu kan entah sanatnya dari mana, ya wis ben lah gitu. Kita tetap aja jalan diskusi, berusaha saling menghormati, saling menghargai kan. Walau kita tahu dia enggak, secara perspektif kita jelas dia bukan sanad kita, kata enggak masuk gitu. Dan lalu ketika diskusi sesama kita yang punya akidahnya sama, saya juga sedang terus belajar nih untuk menerapkan sikap-sikap tidak tidak mudah menerka, menebak atau memvonis nih saudara seakidah saya ini nggak jelas sanadnya, nggak seperti itu juga, gitu. Tapi itulah yang saya lihat ya. Saya tetap bersedia orang Muslim satu akidah. Selama dia semakin mantap kualitas keislamannya, akhirnya makin mantap kecintaannya, tauhidnya pada Allah, makin mantap kecintaannya pada Al-Quran, makin mantap kecintaannya pada Rasulullah. Yang mencabut nyawa Bunda Maria, Yesus atau bukan? Yes. Sebentar. Saya yakini. Tolong yang ya. ditertibkan, Mbak, supaya kita sama-sama bisa dengar. Udah saya turunkan. Oke, Sudah diktik, Gus. lanjut, Bro. Enggak. Jadi selama dia akhirnya berefek pada peningkatan kualitas iman sebagai muslim dalam tauhidnya, dalam akidahnya gitu, saya husnuzon saja bahwa kemerdekaan dia berpikir ya dia punya sanad lah pasti. Saya nggak mau nuduh dia nggak bersanad. Mustahil orang punya pemikiran yang dampaknya justru dia semakin tebal keimanan tauhidnya, kayak itu semakin tebal akidahnya, mustahil nggak bersanad. Kita lihat efeknya, jangan pada saat proses diskusinya. Nanti kita lihat aja efeknya kayak gimana. Kalau ternyata gini ya, wah sana ujung-ujungnya murtad juga, dipertanyakan juga. Makanya saya sih sebenarnya diskusi itu ibaratnya terkait sanad ini jangan terlalu digembar-gemborkan hanya untuk mendiskreditkan lawan diskusi kita atau teman diskusi kita. Tapi jadikan sanad itu satu hal yang penting justru untuk internal diri kita gitu kan. Untuk internal diri kita. Yang penting kita, tapi dengan sanad ini saya nggak mau nuduh dia nggak bersanad. Saya sih belajar kayak gitu, lagi belajar. Dengan sanad yang saya punya, saya belajar untuk tidak memvonis lawan bicara saya nggak bersanad. Gitu. Setuju. Sanad ini untuk saya sanad ini untuk meningkatkan kualitas saya. Begitu, Bah. Makasih, Bah. Iya, maka kan saya selalu ngomong menurut saya kan gitu, maka bukan menurut kita. Itu. Ya kan gitu. Jadi saya itu nggak pernah menjustifikasi orang itu nggak ini. Cuma menurut saya memahami sesuatu itu ya tentu dengan ilmu ya kan gitu. Kalau saya kan begitu selalu gitu. Bukan menjudge orang kalau tidak bersanad itu ini ya. Dan ini saya ketika ngomong begitu juga saya mengambil referensi atau ucapan daripada ulama juga, gitu kan. Makanya ada tadi yang mencari atau beragama lupa lagi
Yang intinya orang yang beragama tanpa bersanad itu, yaitu nanti ibarat orang naik ke atap tanpa tangga. Nah, sanad itu adalah tangga. Gitu. Nah, nanti dan saya tekankan bedakan dengan kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu menjadikan rahib-rahibnya jadi Tuhan. Itu beda. Kalau Islam itu walaupun kita berguru kepada seseorang, kita sadari guru kita itu semulia apapun tetap manusia, ada kesalahannya. Tetapi ketika kesalahannya itu tidak kepada pokok masalah, pokok usul agama, itu saya tetap akan nentang. Itu kan tetap. Wah, ini contohnya seandainya ada guru gini, ada guru ngomong, seandainya ini ya. Oh, kita ini bisa bisa minta tolong sama ibu bapak kita yang sudah mati. Maka saya berpikir ulang. Apakah ini benar apa enggak? Ini nanti dikomparasi daripada ajarannya juga. Kan gitu. Karena memang al-insan mahul tawansiya. Nah gitu. Tetapi ketika ada contohnya Gus Bah itu menyatakan begini. Ketika kita di kuburan, yakinlah bahwa semua yang orang yang mati itu hanya satu permintaannya. Apa itu? Pengen hidup satu hari saja untuk memperbaiki dirinya. Kan gitu. Dan itu pernah saya baca kaul ulama atau hadis itu ada. Orang yang sudah meninggal itu pengen hidup satu hari saja, nggak bisa 1 jam saja. Karena apa? Karena dia ketun loh, ketun banget ketika ternyata kebaikan yang kita unggul-unggulkan di dunia, yaitu tentang dunia harta banyak, istri cantik, rumah mewah, ternyata semuanya yang kita agungkan itu nggak ada manfaatnya sedikit pun ketika kita meninggal, ketika ada di dalam kubur. Nah itu, maka itu saya boleh mempertimbangkan itu, dan itu juga saya praktekkan ketika saya ziarah ke makam bapak saya. Saya itu bawa kopi, bawa rokok, bawa makanan gitu kan. Setelah saya ngirim Fatihah dan ngirim doa kepada bapak saya duduk di situ sambil ngopi gitu, sambil bergumam dalam hati walaupun dalam hati. Nah, gitu kan. Bapak dulu, omongan saya begini, dulu kita ngopi masih bisa bersama, bisa bapak nyeritain saya tentang kehidupan bapak dulu kepada saya. Nah sekarang bapak sudah tidak ada dan saya masih ada di dunia. Cuma satu-satunya keinginan saya, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahmu dan kau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Itu saja. Itu saya praktekkan kayak begitu. Itu loh maksudnya. Nah itulah jadi ngambil intisarinya gitu. Apa? Ya. Jadi gini, kalau umur di atas 60 tahun ini, ini saya ini di atas 60 tahun nih. Itu tugas saya itu mencari nilai kebenaran yang terjadi itu. Goalnya mencari kebenaran. Diskusi ini terkait sanad dan sebagainya, mencari nilai kebenaran. Apakah nilai kebenaran yang ada di dalam diskusi ini itu bisa menyelesaikan permasalahan di otak saya, problem diri ini? Karena inilah salah satu standar bagaimana kita memperbaiki diri. Pemikiran-pemikiran itu ya memang masing-masing mempunyai tantangan-tantangan dan mempunyai problem-problem. Nah, ketika kita berdiskusi di sini adalah mencari titik kebenaran dan menyelesaikan problem di diri kita. Saya nggak pernah mengambil misal Gus Bah ya. Saya nggak akan mengambil pemikiran Gus Bah yang tidak menyelesaikan pemikiran saya. Jadi nggak jadi pedoman saya juga untuk, menurut Gus Bah maka Anda harus kayak gini. Itu saya tidak bawa cara. Segala sesuatu itu harus menyelesaikan pemikiran kita terkait dengan agama dan kebenaran hakiki dari suatu yang diinformasikan oleh Tuhan. Apa sih gitu? Sehingga kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, dan kita nggak perlu menyelesaikan masalah orang. Pemikiran orang banyak macam, dengan motivasinya, dengan niatnya.
Jadi kalau kita, oh salah, nggak boleh memang kita menyalahkan pemikiran orang, tidak boleh. Selama ini. Tetapi kita harus menjelaskan permasalahan-permasalahan yang kita temukan, lalu apakah itu menyelesaikan diri kita sendiri. Dan penyelesaian untuk menyelesaikan orang lain itu sulit. Selama ini saya juga mau epis orang, itu susah. Karena memang barriernya atau hambatan-hambatan pemikiran orang itu begitu rupa, macam variasinya banyak, sulit. Saya menjelaskan orang bagaimana menjelaskan misalnya ada orang yang gagap supaya dia nggak gagap, ya itu susahnya sampai 6 bulan. Orang gagap supaya nggak jadi gagap itu. Nah itu gimana penyelesaiannya? Ternyata butuh waktu yang lama. Nah di diskusi ini kita berharap sebenarnya mencari titik kebenaran untuk menyelesaikan masalah problem kita yang di otak kita nih, ya bukan menyelesaikan problem otak di orang ini. Betul menurut proses asumsi itu masalahnya memang ada di kita. Nah disinilah forumnya untuk mencari penyelesaian diri terkait dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai yang disampaikan para ulama itu apakah benar untuk diri kita, menyelesaikan nggak problematik kita, sehingga kita bisa tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itulah jadi itu intinya dasarnya. Jadi sanad itu pun kita boleh lakukan selama problem kita terselesaikan. Itu aja. Gitu Abah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Bang Ustadz Bayong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tentang sanad ini. Tentang sanad. Tapi bedakan ya antara sanad dengan pengkultusan. Ini beda lagi. Hati-hati ya. Bedakan antara kita dengan orang kaum Yahudi. Ya, monggo. Kalau sanad itu adalah sesuatu yang bersambung. Apakah itu penyampaiannya, ataukah itu pemahamannya, apakah itu pemikirannya, itu bersambung. Contoh gini, contoh dari Abah ke saya, ke Mas Gus, ke Gurki. Nah, ini dia berentetan ya, sampai nanti ke terakhir ke Mas Agus gitu. Jadi artinya itulah yang dikatakan sanad. Sanadnya itu tidak bisa sebuah bukti gitu. Sanad itu adalah bukti dasar dalam mengambil keputusan. Itu satu. Kemudian kalau macam yang dikatakan Mas Agus tadi, nah banyak terjadi problem sosial di tengah kita, di tengah masyarakat, di tengah kawan-kawan, kan gitu Mas Agus ya. Nah tetapi kadang mereka meminta solusi gitu. Nah belum tentu solusi yang kita berikan itu sesuai dengan kehendak mereka. Maksudnya adalah mereka bahkan beranggapan berkata-kata gampang, tetapi pembuktiannya susah. Coba kena ke diri sendiri gitu contohnya. Salah satu contoh kita tariklah gini kan, kita kehilangan, apakah itu kehilangan keluarga, kehilangan benda gitu. Kita disuruh, Mas Agus menyuruh kita semua sabar ya, sabar. Ini sudah ketentuan, sudah takdir contohnya. Nah, bagi orang yang awam, kesabaran itu adalah salah satu yang tak bisa diterima secara logika mereka di saat itu gitu. Dengan pengetahuan yang dangkal kita bilang. Tapi kalau pengetahuannya mereka itu sudah luas, sudah luar biasa gitu kan, sudah memang ya kita bilang pahamnya itu cukup tinggi gitu kan. Nah akhirnya mau macam manapun kondisi dan keadaannya, itu mereka yang tertimpa musibah itu ya memang itu yang mereka lakukan gitu, membentuk kesabaran diri gitu. Itu
Sehingga kita nggak perlu lagi panjang lebar kan gitu kan, memberikan nasihat. Kadang kan ada kalau macam kita di tengah masyarakat kita, contoh setiap kemalangan kan gitu kan, harus kita nasihati keluarga yang ditinggalkan gitu contohnya. Nah, jadi nasihat-nasihat itu harus keluarga yang ditinggalkan pertama harus sabar kan gitu kan. Yang kedua, keluarga yang ditinggalkan itu harus banyak berdoa. Nah, keluarga yang ditinggalkan itu ya harus banyak beramal untuk membantu yang telah mendahuluinya gitu. Nah, ini kan wejangan-wejangan yang sudah biasa gitu. Dan selalu diingatkan kepada kita. Artinya peringatan-peringatan seperti ini peringatan yang biasa, tapi di dalam tingkat kualitas pengetahuan masyarakat hari ini itu tidak semuanya bisa mereka terima gitu. Kenapa? Pertama, dasar keagamaan mereka itu hanya didasarkan kepada amalan-amalan syariah. Amalan-amalan syariat. Amalan syariat itu hanya sekedar ya udah selesai sholat, udah yang penting aku udah dapat pahala. Nah, bukan tidak memahami makna sholat itu sendiri gitu. Jadi artinya di saat ada kemalangan ataupun kematian, yang membuat mati itu siapa? Mereka nggak sampai ke sana gitu. Ini jangan melebar kemana-mana, Ustadz Bayong, ini masalah sanad. Ya artinya gini Mbah. Salah satu sanadnya itu tadi gitu kan. Salah satu sanadnya itu kan adalah pembelajarannya. Pembelajarannya itu kadang banyak yang melenceng gitu. Nah, kenapa? Bisa ke sana kemari. Nah, contohnya tadi kan itu kan. Contohnya sanadnya kita harus melaksanakan sholat kan gitu kan. Nah, sampai hari ini sanad yang kita terima itu sholat secara syariat kan gitu kan. Sehingga di saat terjadi kemalangan kan gitu kan, kedukaan, kita di situ sibuk dengan segala urusan perselesaiannya itu kan gitu kan, sehingga sholat pun kita terabaikan gitu. Nah, kemudian untuk apa? Karena kita sedang mengurusi kemalangan tersebut. Nah, ini yang disalahkan. Itu aja sih. Artinya kalau secara sederhananya sanad itu adalah sesuatu yang bersambung dan didasarkan kepada kalau kita katakan saat sekarang ini kepada Rasulullah, dari Rasulullah, sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke ulama-ulama, bahkan sampai ke guru-guru kita. Jadi sanad itu sesuatu yang bersambung. Itu aja Bang. Itu aja Bang. Iya, kembali kepada ini ya, kepada pembahasan. Jadi innal isnada minadini walau isnad laqalu man syaa masya. Gitu ya. Jadi tentu kalau orang makanya innal isnada minadini, yaitu bahwa sanad itu bagian dari agama. Karena apa? Karena jikalau orang itu tidak bersadan, maka dia itu laqalu man syaa masya. Orang itu akan berkata kesakarepe dhewe. Nah itulah di dalam agama kan nggak boleh itu berkata sakarepe dhewe itu. Itu yang maksudnya di dalam sanad itu begitu. Maka setiap perkataan itu akan dipertanggungjawabkan. Itulah di antaranya pentingnya kita bersanad. Bukan menyalahkan orang, silakan kok. Orang mau berpendapat silahkan, nggak apa-apa. Makanya ketika orang ahli sejarah ketika membahas satu masalah tentu menurut sejarah kan gitu. Tetapi agama ini adalah aturan. Kita hidup beragama itu hidup dalam aturan. Dan aturan itulah yang membimbing kita kepada kebenaran. Tamasaktu bil haq wa tasalaktu bil hasanat kan itu.
berdiri dalam kebenaran menuju kepada kebaikan. Di mana mau baik ketika kita tidak berpijak kepada fondasi yang benar. Bagaimana fondasi itu bangunan itu akan kuat kalau fondasinya saja nggak kuat, nggak ada. Ini fondasi itu adalah sanad kita itu. Rasulullah bersanad kepada malaikat Jibril, sahabat bersanad kepada Rasulullah, tabi'in bersanad kepada sahabat, tabi'in bersanad kepada tabi'in, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga bahkan Rasulullah SAW itu tidak maka ada wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak berkata-kata atas dirinya sendiri kan gitu. Kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah, itu menjirikan, menandakan bahwa Rasul itu berbicara itu enggak karpe diem, selalu menurut sanad. Kan gitu. Itulah yang kita bahas ini, bukan untuk menjustifikasi orang yang tidak bersanad itu salah, enggak. Atau lebih jauhnya kafir itu enggak. Cuma ini mudah-mudahan perbincangan tentang sanad ini tidak menambah tidak membuat perpecahan di antara kita, tapi justru saling tawasobil haq, tawasobil sob, yaitu saling mengingatkan dalam kesabaran supaya mendapat sabar dan dalam rangka menuju kepada kebaikan. Kemuliaan Islam tentu itu sudah pasti, kita yang ingin meraih kemuliaan daripada Islam itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apakah ada yang mau masih closing? Silakan Pak Abdul Jalil. Saya Pak. Oh, monggo. Ini sekedar menegaskan dari ini ya, penjelasan dari Ustadz Bahyong tadi. Jadi ternyata dengan asumsi saya ya, saya lagi mencoba menyambungkan bahwa benar-benar asumsi ini sebetulnya justru bersanad dah. Gini, apapun yang kita pelajari dari kecil tentunya sanadnya ujungnya ke Rasulullah. Jadi dari Rasulullah diturunkan ke para sahabat, dari para sahabat kan begitu ya Pak, urut-urutannya sampai ke ulama. Ulama menyampaikan itu berarti kan juga bersanad Pak. Dan yang kita dengarkan, yang kita lakukan itu menurut para ulama, berarti itu sudah bersanad kan begitu ya Pak ya. Ketika sudah sampai di ulama, terus kita artikan menurut pikiran kita, itulah kita namakan asumsi. Berarti asumsi itu tanpa sanad, justru asumsi itu karena bersanad. Seperti itu Pak. Jadi untuk Prof asumsi aman-aman aja Prof, bahwa kita itu memang sebetulnya harus pintar berasumsi dalam mengartikan apapun yang kita terima gitu. Selama itu kebaikan tetap dalam koridor la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insya Allah aman. Begitu nggih. Gimana Prof asumsi? Apa sudah merasa aman? Ini malah tidur dia. Lagi rokokan Pak, lagi nyedot rokok dia. Iya. Mbak Gus Betik mau nambahin, monggo. Ya, lagi ini. Namanya diskusi itu santai-santai aja, nggak ketemu sekarang ya besok nggak ketemu ya besok lusa gitu, mudah-mudahan ketemu gitu. Betul Gus, betul. Yang penting ojo padu gitu. Aku sebetulnya paling males padu. Terima kasih ya, kita sudah diberi ruang oleh Abah Tea. Semoga selalu dalam rahmat Allah bersama keluarga di Karawang ya. Dan juga semuanya ada Bahyong, ada Mas Agustan, ada Bunda Lisa, Mas Agustan, ada Prof dan Kang Mas Abdul Jalil. Bunda Burki sepertinya telat tadi ya, nggak tahu ada kesibukan. Sangat bagus meskipun belum ketemu, belum klik. Kalau aku bilang belum klik, tapi tidak apa-apa, sangat menarik. Aku kira itu aja Pak closing dari Burki, mungkin bisa dilanjutkan untuk yang lainnya. Matur nuwun Pak, sudah diberi ruang dan waktu untuk ngobrol di sini. Iya, terima kasih. Iya, jadi ketika kita membahas sesuatu itu jangan justru jadi perpecahan. Justru di sini
belajar memahami lawan bicara kita. Pada dasarnya lawan bicara kita adalah teman untuk diskusi kita, adalah menambah wawasan kita untuk menuju kepada perbaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kasura kalamu kasura satu, kan itu. Jadi kalau orang yang terlalu banyak bicara tentu banyak salahnya. Maka dari itu kita batasi dengan waktu, yaitu biasanya jam 8.30, sekarang jam 8.22. Tapi insya Allah yang lainnya mohon maaf karena sudah waktunya udah habis. Intinya bendera pada pagi hari ini adalah bendera Abah segala hayang. Maksudnya Abah itu semuanya pengen. Ini gitu itu bendera itu gitu bahasanya. Jadi jangan sampai disalahartikan. Dulu di Zoom itu disalahartikan, wah ini Abah ini orang Batak ya, bermarga segala. Nah bukan, maksudnya Abah ini segala hayang, apapun pengen tahu, pengen pengen bersahabat dengan siapapun, kan itu ingin menjadi kebaikan dari manapun, gitu kan, walaupun itu dari siapapun, ketika itu kebaikan kita ambil. Tetapi ketika ada keburukan, itulah karena kemanusiaannya dia. Cintailah apa yang harus cintai dan bencilah apa yang harus kita benci. Di sini harus kita bertitik, berdiri tegak, tamasaktu bil haq wa tasalaktu bil hasanat, berdiri kepada kebenaran dan berjalan menuju kepada kebaikan. Ini ucapan ini dari almarhum Ustadz Mulyadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan diterima iman Islamnya. Wallahu alam bisawab. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.